Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Permatasari dengan NPM 208110203. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan materi tentang belajar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fikri Idris, SPSI MSI. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar menurut James O. Whittaker merupakan sebagai dari proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Yang kedua yaitu menurut Cronbach berpendapat bahwa learning is shown by change in behavior as a result of experience. Belajar merupakan suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang ketiga yaitu menurut Howard L. Kinsey, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Yang keempat yaitu menurut Dr. Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengamatan individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu teori-teori belajar. Yang pertama, teori belajar menurut ilmu jiwa daya. Pengaruh teori ini dalam belajar adalah ilmu pengetahuan yang didapatkan hanyalah bersifat hafalan-hafalan belaka. Penguasaan bahasa yang bersifat hafalan biasanya jauh dari pengertian. Walaupun begitu, teori ini dapat digunakan untuk menghafal rumus, dalil, tahun, kata-kata asing, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teori tanggapan. Teori tanggapan adalah suatu proses belajar yang menentang dari teori belajar yang dikemukakan oleh ilmu jiwa daya. Oleh karena itu, Herbert mengajukan teorinya, yaitu teori tanggapan. Menurutnya, unsur jiwa yang paling sederhana adalah tanggapan. Menurut teori tanggapan, belajar adalah memasukkan tanggapan sebanyak-banyaknya, berulang-ulang dan sejelas-jelasnya. Banyak tanggapan berarti dikatakan pandai, sedikit tanggapan berarti dikatakan kurang pandai. Maka orang pandai berarti orang yang banyak mempunyai tanggapan yang tersimpan di dalam otaknya. Yang ketiga yaitu teori belajar menurut ilmu jiwa Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori belajar yang ditemukan oleh Kafka dan Kohler dari Jerman. Teori ini berpendapat bahwa keseluruhan lebih penting dari bagian-bagian, sebab keberadaan bagian-bagian ini didahului oleh keseluruhan. Dalam belajar, menurut teori Gestalt, yang terpenting adalah penyesuaian pertama yaitu mendapatkan respon tanggapan yang tepat. Belajar yang terpenting bukan mengulang hal-hal yang harus dipelajari, tetapi yang dipentingkan daripada hanya memasukkan sejumlah kesan. Yang keempat yaitu teori belajar dari R. Gagne. Dalam masalah belajar, Gagne memberikan dua definisi. Yang pertama yaitu belajar adalah suatu proses memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Yang kedua yaitu belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh oleh instruksi. Gagne mengatakan bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia dapat dibagi menjadi 5 hal kategori yang disebut the domains of learning. Yang pertama yaitu keterampilan motoris atau keterampilan skill. Yang kedua yaitu informasi verbal. Yang ketiga kemampuan intelektual. Yang keempat strategi kognitif. Dan yang kelima adalah sikap. Yang terakhir adalah teori belajar menurut ilmu asosiasi. Teori asosiasi disebut juga teori Serbon. Serbon disingkat dari stimulus, respon, dan bond. Stimulus berarti rangsangan, respon berarti tanggapan, dan bond berarti dihubungkan. Rangsangan yang diciptakan untuk memunculkan tanggapan kemudian dihubungkan antara
antara keduanya yang terjadinya asosiasi. Asosiasi berprinsip bahwa keseluruhan itu sebenarnya terdiri dari penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Penyatu paduan bagian-bagian melahirkan konsep keseluruhan. Poin yang ketiga yaitu faktor-faktor belajar. Menurut Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, faktor internal atau faktor di dalam diri siswa, seperti kondisi jasmani dan kondisi rohani. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa. Dan yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi, metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi belajar. Menurut Daliono, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal atau faktor di dalam diri, yakni kesehatan, inteligensi, bakat, minat, motivasi, serta cara belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi belajar dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal atau faktor di dalam diri, dan yang kedua itu faktor eksternal atau faktor di luar diri. Baiklah, dari pembahasan tersebut saya akan menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada seseorang akibat pengalaman dan latihan yang menyangkut aspek fisik maupun psikis, seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak berpengetahuan menjadi tahu tentang sesuatu, dari tahu menjadi lebih tahu, dan tidak memiliki keterampilan menjadi memiliki keterampilan, dan sebagainya. Sebelum saya menutup materi ini, saya ingin memberi sedikit motivasi kepada kalian semua. Jangan pernah berhenti belajar karena dunia tidak akan pernah berhenti mengajar. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.